Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang tim nasional Indonesia U23 dan tim nasional Malaysia U23. Tim nasional Indonesia dan tim nasional Malaysia akan bertanding di bulan Juli nanti dalam kejuaraan ASEAN U23, yaitu Piala AFF U23. Gasken cuy! Duel panas timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 bakal pecah di matchday terakhir grup A Piala AFF U23 tahun 2025. Catat, Senin 21 Juni tahun 2025 jam 8 malam. Untuk Piala AFF U23 tahun ini, Malaysia sudah menyatakan bahwa mereka membawa full pemain yang bermain di liga lokal. Walaupun sebenarnya ada satu pemain, yaitu Fergus Terni yang bermain di Liga Thailand. Dan Indonesia pun tidak datang dengan kekuatan terbaik. Indonesia tidak memanggil setidaknya 7 pemain yang sudah berpengalaman. Karena kalau kita lihat penjelasan dari manajer tim nasional U23, ketujuh pemain ini tidak bisa hadir karena ini bukan di masa FIFA Matchday. Jadi tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemain. Ditambah lagi penjelasan dari Gerard Van Berg, pelatih tim nasional U23, mereka memang dibiarkan untuk berlatih di klub karena ini sedang dalam masa pramusim. Jadi tim kepelatihan tidak ingin perhatian pemain terpecah. Jadi biar mereka fokus untuk berlatih di klub masing-masing. Tapi walaupun begitu, apakah kekuatan Indonesia berkurang jauh? Saya pikir tidak, karena Indonesia juga memiliki pemain-pemain muda yang sudah memiliki jam terbang yang cukup di klub masing-masing di Liga Indonesia. Sesuai judulnya, kali ini saya ingin membahas bahwa Malaysia dalam mode serius, sementara Indonesia datang ke turnamen dengan membawa bocil. Kenapa saya katakan Malaysia mode serius? Karena Malaysia U23 membawa setidaknya 3 pemain yang sudah memiliki caps di tim nasional senior. Ketiga pemain itu adalah Fergus Terni, kemudian Ubaidullah Samsul, kemudian Hakimi Azim. Nah, ketiga pemain ini adalah pemain yang sudah memiliki caps di tim nasional senior Malaysia. Sedangkan Indonesia justru tidak memanggil 7 pemain yang dirasa sangat-sangat pantas untuk membela tim nasional. Siapa saja ketujuh pemain yang tidak dipanggil itu? Dia adalah Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, kemudian Ivar Jenner, kemudian Dion Marks, Tim Happens, dan Welbert Jardim. Ketujuh pemain ini
tidak dipanggil karena memang tidak pada masa FIFA Matchday, juga tim kepelatihan memang membiarkan mereka untuk berlatih di klub masing-masing, karena sebentar lagi pemain-pemain harus berkumpul di klubnya dan menjalankan latihan pramusim. Kemungkinan mereka akan dipanggil di bulan September nanti untuk kualifikasi Piala AFC U23. Nah, kenapa saya katakan Malaysia dalam mode serius? Karena ketiga pemain tadi, Fergus Tierney, kemudian Abdullah Samsul, kemudian Hakimi Azim itu di Malaysia, supporter Malaysia itu memandang ketiga pemain itu seperti kita melihat Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, seperti itu gitu. Seperti itu kelas mereka. Jadi Fergus Tierney itu ya sekelas dengan Marcelino Ferdinand dalam pandangan supporter masing-masing. Bagaimana kita melihat Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, nah seperti itu juga lah supporter Malaysia, fans Malaysia melihat Fergus Tierney. Kita tidak dibawa, sementara mereka membawa ketiga pemain ini. Nah, itu sebabnya saya katakan Malaysia dalam mode serius, sedangkan kita justru bawa bocil, bawa bocah cilik. Kenapa saya bilang bawa bocah cilik? Karena striker kita yang dibawa itu Jens Raven. Sementara Jens Raven itu usianya baru 19 tahun. Kemudian striker lagi Hoki Caraka. Hoki Caraka usianya baru 20 tahun. Jadi makanya saya katakan justru Indonesia bawa bocil. Apakah walaupun mereka bocil mereka mudah dikalahkan? Saya pikir tidak. Seserius-seriusnya Malaysia untuk menghadapi Piala ASEAN U23, Piala AFF U23 ini, saya pikir tetap akan berat mereka mengalahkan timnas Indonesia U23. Meski ini sebagian daftar pemain sekaligus di situ ada usianya, bisa dilihat bahwa kemungkinannya nantinya skuad finalnya Indonesia U23 paling pun usia rata-ratanya 21 tahun. Karena ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 21 tahun, ada juga memang yang 22 tahun. Tapi saya yakin rata-rata usianya paling pun sekitar 21 tahun. Bisa jadi pun di bawah itu, karena seperti Arkan Fikri itu juga masih 20 tahun usianya. Masih banyak yang berusia 20 tahun. Kalau melihat peluangnya, seperti yang dikatakan oleh pelatih Vietnam Kim Sang-sik, bahwa saingan terberat Vietnam nantinya adalah Indonesia U23 dan Thailand U23. Alasannya bahwa dalam pandangan Kim Sang-sik, dalam pandangan pelatih Vietnam, Indonesia U23 itu cepat dan punya stamina yang oke. Sementara Thailand memiliki organisasi permainan yang baik. Di mana Malaysia? Apakah Malaysia tidak dianggap akan merepotkan Vietnam nantinya? Saya pikir dari keterangan itu memang Kim Sang-sik tidak menyinggung tim nasional U23 Malaysia. Nah, karena memang seperti itulah jadinya beberapa media di Malaysia merasa kurang senang dengan komentarnya pelatih tim nasional Vietnam. Ya,
Tapi apa boleh buat, itulah pandangan beliau tentang tim nasional U23 Malaysia. Justru malah nggak dianggap sebagai calon merepotkan timnas Vietnam U23 nantinya. Jadi wajar dong, karena memang Malaysia U23 ini justru belum pernah juara, bahkan ke final saja kayaknya belum pernah gitu. Makanya masih belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pelatih tim nasional Vietnam. Tapi kali ini mereka datang walaupun sudah dinyatakan dengan pemain lokal, tapi mereka dalam mode serius. Tim nasional U23 Malaysia dalam mode serius. Itu dapat dilihat dari mereka membawa 3 pemain yang sudah memiliki caps di tim nasional senior. Sementara Indonesia ada 8 pemain yang sudah mempunyai caps di tim nasional senior, tapi justru hanya membawa 1, yaitu Muhammad Ferrari. Dan Ferrari pun di tim nasional senior tentunya juga saat ini masih agak kesulitan bersaing. Ya, semoga aja nanti pertandingannya di bulan Juli bisa dimenangkan oleh tim nasional Indonesia, karena memang itu yang kita harapkan. Jadi biarkan saja Malaysia dalam mode serius, dan kita Indonesia sesuai kemauan Gerald Vandenberg akan turun dengan tim jebolan under 20, jebolan U20, ditambah beberapa pemain yang usianya 21 dan 22 tahun. Oke, sama-sama kita nantikan. Semoga pertandingannya bisa dimenangkan oleh tim nasional Indonesia U23. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.